Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Anggreni. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara penggunaan Kahoot. Nah, sebelum kita membahas apa itu Kahoot, kita perlu dulu mengetahui apa sih itu Kahoot. Nah, Kahoot adalah platform pembelajaran berbasis permainan yang populer untuk membuat kuis, trivia, dan survei interaktif. Platform ini memungkinkan pengguna seperti guru, siswa, atau profesional untuk membuat pertanyaan pilihan ganda yang bisa dimainkan bersama-sama secara langsung. Nah, di mana permainan yang menjawab dengan cepat dan tepat akan mendapatkan poin tertinggi di papan peringkat. Nah, itulah Kahoot yang perlu kita pahami dulu cara kerjanya, itu membuat kuis, kemudian bergabung dengan pin, dan bermain dan bersaing, serta setelah itu kita akan mendapatkan poin dan pemenangnya. Yang menggunakan Kahoot siapa aja sih? Yaitu pendidik dan siswa, kemudian perusahaan dan profesional, maupun acara sosial. Oke teman-teman, kita langsung aja buka Chrome. Setelah itu kita cari Kahoot.com di website Kahoot.com. Nah, inilah tampilan Kahoot ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman belum punya akun, harus sign up dulu. Atau daftar, kalau udah tinggal login aja. Nah, kalau daftar tinggal login, dan inilah tampilan Kahoot di beranda ya teman-teman. Nah, di sini juga ada pilihannya. Nah ini kategori ya, dijelajahi kalau misalkan teman-teman mau pakai template. Nah ini bisa dipakai template-nya gitu. Template ketika kita mau langsung memakai secara instan gitu, gak ngedit sendiri. Nah kita bisa jelajahi lagi. Ini marketplace, kalau misalkan teman-teman mau jual beli hasil karya sendiri gitu. Nah, teman-teman bisa beli atau menjualnya di sini gitu lewat marketplace. Setelah itu ada akses space. Nah, ini kita bisa mengakses beberapa hasil gitu karya orang lain. Nah, inilah beberapa akses yang perlu kita pakai, tapi ini premium ya. Selanjutnya ada kita bisa pilih lagi, ini ada beberapa karakter. Ada juga pustaka. Nah, ini adalah hasil yang udah kita buat gitu. Kalau misalkan kita udah buat, nah inilah hasil yang udah karyanya, bisa kita cek. Kemudian ada ketentuan. Nah di sini harus berbayar ya, harus akun pro dulu. Kemudian ada laporan. Di sini laporan ini adalah hasil yang udah kita tampilin sebelumnya, yang udah kita mainkan gitu, baik pesertanya selesai atau belum gitu setelah ditampilnya. Ini ada juga rekap. Nah buat grup kalau misalkan kita mau bikin grup, bisa bikin grup sama guru-guru, ditambahin di sini. Setelah itu, nah kalau misalkan mau buat bikin grup, bisa ada juga pembelajaran bahasa. Kalau misalkan kita mau belajar bahasa, ini kita tinggal pilih aja mau pakai bahasa mana gitu, berbagai negara. Nah ini tampilannya, tinggal pilih aja. Langsung aja kita ke beranda lagi. Mari kita buat. Nah diklik di bagian atas kanan ya, Kahoot. Nah inilah, kalau udah muncul ini kita tinggal pilih aja kanvas kosong. Kali ini bisa pakai template gitu. Nah kita pilih kanvas kosong. Nah inilah tampilannya kayak gini. Nah, kita bisa pilih mau kuis atau benar atau salah. Nah, ini benar atau salah. Ini kuis. Jadi ada beberapa jawaban gitu, bisa ditambah. Nah, ada juga variannya ya. Sebetulnya banyak, cuman ini harus akun pro dulu gitu. Karena aku akun gratis, jadi hanya terbatas, dan waktunya ada 5-4 menit. Kita pilih yang 20 detik aja. Nah, setelah itu ada poinnya nih. Kita mau pakai standar, poin ganda, atau tidak ada poin. Nah, kita pilih standar. Opsi jawabannya ada pilihan ganda, tunggal, atau pilihan. Nah, ini kita pilihan tunggal karena yang itu harus pro dulu akunnya. Nah, ini ada, bisa kita pilih temanya nih, kita pilih tema. Nah kita pilih yang ini aja, ada beberapa variannya sebetulnya, kita bisa pilih aja yang mana aja, kita pilih. Setelah itu kita tulis soalnya di sini, pertanyaannya apa yang akan kita buat, kita tinggal ketik aja di sini. Oke, kita buat dulu. Sebenarnya kita udah nyiapin soal ya, contoh soalnya. Kita cari dulu contohnya. Ini ada beberapa soal ya, kita ambil salah satu, kita pilih. Kita salin. Kita ketik orang penerima zakat disebut. Kita ketik aja jawabannya di sini. Lanjut. Yang kedua, mustahik. Selanjutnya, selanjutnya. Kalau misalkan udah selesai, kita tulis jawabannya, langsung aja kita pilih jawaban, itu mustahik. Nah, bisa kita juga tambahkan gambar di sini, tinggal klik aja. Tinggal klik gambar. Nah, ini tampilan gambar, kita bisa pilih bebas mana aja. Karena kalau misalkan ada yang tanda bintangnya, itu harus berbayar dulu atau memiliki akun yang udah pro gitu. Yang enggak gratisan, aku masih pakai yang gratis, jadi pakai yang
sederhana aja. Di sini kita bisa tambahkan standar, bagian standar, atau stiker. Nah, ini stikernya. Selanjutnya bisa kita tambahin video dari YouTube nih. Kita bisa nambahin video dari YouTube. Teman-teman bisa pilih juga mau yang mana aja. Cuman di sini aku akan nge-like ya karena si Quippy-nya agak lemot. Nah, jadi inilah tampilannya. Kalau kita misalkan mau tambahin video Vimo. Nah, ini bisa tambahin juga. Kemudian rekaman suara bisa ditambahin juga suara tambahan. Nah, mau pakai bahasa juga mau. Ini kita bisa atur ya pakai bahasa apa. Selanjutnya kita langsung aja kita pilih yang standar karena kita pakai yang gratis jadi pilih yang. Nah, ini kita pilih. Lanjut aja. Nih, ini udah selesai soal yang pertama. Nah, kalau misalkan mau ditambahin jawaban ini bisa ya, tinggal klik aja, cuman harus berbayar. Nah, untuk ini kita bisa duplikat, tinggal klik aja. Kalau misalkan mau dihapus, tinggal klik hapus. Setelah itu, klik hapus. Nah, kita tambahin jawaban, klik di sini. Jawaban atau soal, kita pilih mau yang kuis atau yang kayak tadi. Kita pilih yang kuis, benar atau salah. Temennya masih sama. Nah, kita tulis dulu jawabannya mau apa? Tulis soalnya dulu. Soalnya, nah, saat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Pilih jawabannya benar atau salah. Pilih benar, tambahkan gambar seperti yang tadi kita pilih. Yang mana yang cocok nih? Nah, ini aja kali ya. Udah selesai ya untuk soal yang kedua. Kita bertinjau dulu ini, kita cek dulu. Nah, ini tampilannya kayak gini ya kalau misalkan udah di layar besar. Nah, kayak gini. Langsung satu soal yang kedua. Next, kita kembali aja di pojok kiri bagian bawah. Kita langsung simpan aja teman-teman. Nah, kita tambahin judul dulu biar nanti setelah kita di save, udah selesai di save atau disimpan, kita tahu nih mana soal yang udah kita bikin sebelumnya gitu. Kita tambahin judul, kemudian deskripsinya nih apa nih? Ini tujuannya mau apa? Deskripsi apa untuk soal atau latihan ujian atau latihan soal biasa? Kita tambahin deskripsinya untuk latihan soal. Klik lanjutkan. Nah, kalau udah gini kita bisa lanjutkan atau, nah ini kita bisa pilih, bisa dibagikan, kita cek dulu lanjutkan video dia mau buat mengcek atau simulasi. Kita simulasi dulu permainannya, permainan Kahoot ini. Nah, ini ada gambaran layar besar ya sama. Layar besar atau laptop atau penampilan di depan. Kemudian ada handphone. Nah, ini gambar handphonenya kita tambahin aja nih. Kita perbesar dulu, bisa diperbesar, klik aja. Setelah diperbesar, kita close lagi, kembalikan. Ini tujuannya untuk memperjelas ya biar pesertanya mudah gitu untuk men-scan barcode-nya. Nah, setelah itu kita tambahin dulu pin game-nya. 9767. Nah, ini pin game-nya disediain sama Kahoot, jadi bukan kita yang bikin gitu. Kita masukin dulu. Setelah itu kita next tambahin nama. Nah, boleh namanya mau nama panggilan, mau nama asli, tapi kalau misalkan mau nama lengkap itu gue bisa kalau kepanjangan gitu namanya, karena ini terbatas gitu. Nah, inilah tampilannya. Kalau misalkan banyak kan ini akan bermunculan ya teman-teman orang-orangnya. Ini karena aku cuma satu orang, jadi cuma satu orang aja yang muncul. Nah, next aja. Nah, mari kita mulai. Inilah tampilan saat memulai permainan. Nah, ini soalnya akan muncul. Ini gambaran di HP-nya. Kita mau pilih mana ya nih? Pilih jawabannya. Nah, inilah jawabannya. Dan hasilnya. Nah, next. Kalau misalkan ada nilai yang lebih besar akan muncul di sini ya. Kita next ke soal yang kedua, benar atau salah salat Idul Fitri. Nah, ini tampilannya. Salat Idul Fitri dilaksanakan. Nah, ini kita pilih benar. Nah, ini ada hasilnya. Berikutnya kita lihat siapa pemenangnya. Ini karena yang ikutan cuma satu orang ya, jadi cuma yang jualan satu orang. Tapi kalau ada banyak kan, ini yang jualannya juga bakal ada 3 orang gitu. Nah, kita bisa pilih lagi, kita kembali. Nah, ini kita bisa pilih teman-teman, diatur aja kita. Next aja kalau berikutnya, kita klik kemudian ini kita mau dibagikan nih, kita tinggal bagikan aja, kemudian salin linknya. Kalau udah disalin, kita share aja ke teman-teman atau peserta. Nah, setelah udah mengklik halamannya, nanti ada barcode yang akan tersedia gitu, mereka akan masuk ke join ke permainan yang mereka tampilin. Setelah itu kita simpan nih, kita simpan. Nah, tadi kan bagikan ya, dari bagikan. Nah, udah selesai, ini akan ada hasil dari pembuatan yang udah kita buat gitu. Kan sebelumnya aku udah buat ya. Nah, ini laporannya. Tuh, ringkasan laporannya. Kita ada peserta kena yang ngikutin 1 orang doang, aku doang. Nah, kemudian pertanyaannya ada 2, cuman bikin 2 doang. Kemudian ada umpan balik kalau misalkan ada yang memberikan feedback gitu. Di sini akan ada hasilnya kan. Nah, inilah laporan yang permainan yang udah kita bikin gitu dari pertanyaan tadi. Nah, inilah teman-teman cara pembuatan atau tutorial membuat soal di Kahoot. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.